أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Baik teman-teman sekalian, untuk materi fikih kita pada hari ini kita akan membahas seputar dengan toharoh. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama mengenai pengertian daripada syarat-syarat sah sholat qashar ya. Teman-teman masih ingat tidak mengenai syarat-syarat sah sholat qashar ada berapa? Nah, saya ulang lagi ya, syarat sah sholat qashar. Syarat-syarat sah sholat qashar ada 5 ya. Yang pertama adalah minimal jarak perjalanannya sejauh 3 farsakh atau 80 km. Kemudian yang kedua, perjalanan yang dilakukan bukan bertujuan untuk bermaksiat. Kemudian yang ketiga, sholat yang diqashar harus sholat yang berbangsa 4 rakaat. Kemudian yang keempat adalah niat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sholat qashar tidak boleh bermakmum dengan orang sholat yang biasa. Sholat qashar tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholat biasa. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk materi fikih kita hari ini kita akan membahas seputar dengan toharoh. Nah, dimulai daripada pengertian toharoh terlebih dahulu ya. Nah, toharoh menurut bahasa maknanya adalah bersuci. Adapun menurut istilah, toharoh adalah bersuci ataupun mensucikan diri kita, yakni badan, kemudian pakaian dan tempat. Toharoh sudah ya. Sekarang masuk pembahasan berikutnya mengenai hadas. Apa itu hadas? Hadas berasal daripada bahasa Arab ya, yang maknanya adalah peristiwa ataupun kotoran. Kemudian hadas terbagi menjadi 2, hadas besar dan hadas kecil ya. Hadas kecil dan hadas besar. Adapun hadas kecil adalah keadaan tidak suci dari seseorang dikarenakan sebab-sebab tertentu. Nah, sekarang kita bahas sebab-sebabnya ya. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang, baik depan atau belakang, atau dari salah satunya, yaitu kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, hilangnya akal karena mabuk ataupun karena gila. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang. Sekarang akan kita bahas satu persatu ya mengenai hadas kecil. Hadas kecil yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik depan ataupun belakang, atau biasa disebut dengan kubul dan dubur. Jadi ketika salah satu dari kubul dan dubur kita mengeluarkan sesuatu, baik itu berupa benda cair ataupun benda yang padat, maka dengan sebab keluarnya benda tersebut itu akan menyebabkan seseorang menjadi hadas ataupun berhadas kecil ya. Yang pertama sudah, kemudian yang kedua hilangnya akal karena mabuk atau karena gila. Jadi seandainya kita sudah berwudu semisal ya, kemudian setelah berwudu tiba-tiba kita mabuk ataupun tiba-tiba kita gila, setelah itu kita sadar dan ingin melakukan sholat, maka tidak boleh ya, karena dengan sebab gila atau mabuk kita yang barusan itu membuat diri kita berhadas. Nah, seperti itu ya. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan sudah, kemudian hilang akal karena mabuk sudah, kemudian yang terakhir bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram. Nah, jadi ketika kita bersentuhan kulit dengan perempuan seperti dengan teman kita,
dan orang-orang yang bukan mahram kita tanpa ada satu penghalang, semisal bersentuhan kulitnya seperti ini, bersalaman atau bersentuhan, ya tidak ada penghalang, maka itu akan membatalkan wudhu kita atau akan membuat diri kita berhadas kecil. Lain halnya ketika kita menyentuh dengan adanya penghalang, seperti menyentuh tangannya tetapi ada penghalangnya, nah ini tidak membatalkan wudhu, seperti itu ya. Ataupun tidak membuat diri kita berhadas. Nah, toyib, hadas kecil sudah ya. Sekarang pembahasan mengenai hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah satu peristiwa yang menggambarkan ketidaksucian dari diri seseorang dengan sebab-sebab tertentu. Sekarang akan kita bahas sebab-sebabnya ya. Sebab-sebab hadas besar ini ada 3. Yang pertama adalah mati atau meninggal dunia kecuali mati syahid. Kemudian yang kedua haid dan nifas, dan yang terakhir adalah melahirkan, baik anak yang dilahirkan cukup umur ataupun tidak. Sekarang akan kita bahas satu persatu ya. Mati atau meninggal kecuali mati syahid. Yang pertama mati atau meninggal kecuali mati syahid. Jadi untuk orang yang meninggal dunia maka diwajibkan untuk dimandikan ya, karena sudah tidak bisa mandi sendiri karena sudah meninggal, maka harus dimandikan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Seperti itu ya, kecuali mati syahid. Yang pertama sudah, kemudian yang kedua haid dan nifas. Jadi ketika kita menyelesaikan masa haid kita dan masa nifas kita, khususnya untuk akhwat ya, untuk perempuan, maka setelah masuk ke masa suci, maka diwajibkan untuk perempuan tersebut untuk mandi wajib ya, agar hadas besar yang ia miliki itu bisa suci kembali. Yang kedua sudah ya. Kemudian yang terakhir adalah melahirkan, baik anak yang dilahirkan cukup umur atau tidak. Ketika seorang perempuan sudah melahirkan seorang anak, maka bagi perempuan tersebut diwajibkan untuk mandi wajib, baik anak tersebut cukup umur seperti selayaknya bayi ya, melahirkan bayi, ataupun seperti keguguran, yakni anak yang ataupun bayi yang belum cukup umur ya, maka tetap diwajibkan bagi orang yang keguguran tersebut untuk mandi wajib. Hadas besar sudah ya. Nah sekarang pembahasan mengenai cara menghilangkan hadas. Untuk hadas kecil maka caranya adalah dengan berwudu ataupun bertayamum ya, untuk menghilangkan hadas kecilnya. Ketika untuk berwudu sulit seperti tidak ditemukannya air dan lain-lain, maka sebagai pengganti daripada wudu untuk menghilangkan hadas kecil kita, maka diganti dengan tayamum. Kemudian untuk yang hadas besar bisa suci ataupun dapat disucikan dengan cara mandi wajib ya, dengan cara mandi wajib. Ketika untuk mandi wajib tidak ditemukan air, maka bisa digantikan dengan tayamum juga ya. Baik teman-teman sekalian, untuk pembahasan berikutnya adalah mengenai syarat-syarat daripada mandi ya. Syarat-syarat daripada mandi wajib khususnya. Syarat daripada mandi wajib ini ada 5 syarat atau ada 5 poin ya. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua tamyiz ataupun mumayyiz. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan air mutlak, yakni air suci dan mensucikan. Yang keempat tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada anggota badan. Dan yang terakhir tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Sekarang akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Islam. Jadi untuk syarat pertama daripada sahnya mandi wajib, yang pertama adalah Islam. Jadi kalau orang non muslim ataupun orang kafir, maka mandi wajibnya tidak sah. Semisal Ustaz berikan contoh ya, untuk simpelnya ya. Contohnya di masa ketika orang tersebut kafir, dia sudah dalam posisi haid ya. Kemudian setelah haidnya selesai, kemudian dia mandi, semisal ya, ini contoh saja, dia mandi wajib. Setelah mandi wajib dia masuk Islam. Maka ketika dia masuk Islam setelah berada di masa suci, maka mandi wajib di masa kafirnya dia itu tidak sah, karena salah satu daripada syarat mandi wajib adalah Islam. Jadi dia harus mandi wajib yang kedua kalinya ya, ketika atau di masa dia sudah masuk Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tamyiz ataupun mumayyiz. Tamyiz atau mumayyiz adalah orang yang bisa membedakan antara baik dan
buruk ya. Jadi ketika seorang belum memayis, khususnya untuk anak-anak ya, maka mandi wajibnya tidak sah. Kecuali dia sudah memayis, sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, maka mandi wajibnya sah. Simpelnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan air mutlak ataupun air yang suci mensucikan ya. Yang dimaksud daripada air suci mensucikan adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi tidak sekedar air suci saja ya. Air suci plus mensucikan. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya, air suci mensucikan. Kemudian yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada anggota badan. Jadi semisal ketika kita mandi wajib ada kotoran di tangan kita ya, maka harus dihilangkan terlebih dahulu kotorannya, baru mulai daripada mandi wajibnya. Ketika kotorannya tidak dihilangkan dan ketika mandi wajib, maka khawatir air akan terhalang ke kulit kita ya, dengan sebab adanya kotoran. Maka ketika adanya satu penyebab yang tidak menyampaikan air ke anggota badan, maka itu akan membuat mandi wajib kita tidak sah. Maka dari itu harus dihilangkan terlebih dahulu sesuatu atau kotoran yang menghalangi sampainya air ke anggota badan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Ini khusus untuk akhwat ya. Jadi ketika dalam masa haid dan nifas, ketika belum selesai masa haid atau nifasnya, maka mandi wajibnya tidak sah, harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kemudian pembahasan terakhir adalah mengenai rukun daripada mandi wajib. Rukun mandi wajib ada dua. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua mengalirkan air ke seluruh rambut, kulit dan anggota badan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah niat. Adapun niat mandi adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala. Kurang lagi, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala. Bisa dilihat di halaman 35 pada buku paketnya masing-masing ya. Kemudian yang kedua adalah rukun daripada mandi wajib, mengalirkan air ke seluruh rambut dan anggota badan. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini termasuk daripada rukun mandi wajib. Jadi ketika rukun tersebut tidak sempurna atau tidak tertunaikan, maka mandi wajibnya tidak sah. Maka dari itu sebelum kita mandi wajib, pertama-tama adalah yang perlu diperhatikan, kita hilangkan terlebih dahulu kotoran yang berada di anggota badan kita ya, baik di tangan ataupun di anggota badan ataupun di kaki kita ya. Termasuk daripada kuku-kuku kita ya, kukunya, kemudian kuku kaki, kuku-kuku yang berada di kaki kita dan lain-lain ya, dibersihkan terlebih dahulu agar memudahkan sampainya air ke anggota badan kita. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan materi fikih kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.